Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bunda untuk yang sudah klik dan tonton video ini. Gimana nih kabar Bunda semua? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Oh ya, di sini saya lagi nyiapin menu cemilan buat anak dan suami ya. Ini tuh dari bahan-bahan sisa yang ada di kulkas aja. Jadi mohon maaf kalau seadanya. Sosis juga cuma sisa 2 pieces, roti juga cuma sisa 5 pieces. Oh ya, di sini aku mau bahas tentang PHP oh no. Jadi untuk jualan all shop itu pasti ada kata-kata PHP ya. Apa tuh sih PHP itu? Ada yang tahu nggak nih bunda-bunda? Kalau yang udah biasa jualan online pasti udah paham ya dan udah mengerti apa singkatan dari PHP. PHP itu adalah pemberi harapan palsu. Gimana cara kita mengatasi customer yang PHP? Untuk yang baru pertama jualan, pasti kita ngerasa down saat ada customer yang PHP. Itu juga yang saya alami pada waktu pertama ngerintis jualan. Orang udah keep, udah order, minta nanti disimpan dulu, nanti bayarnya saat gajian. Tapi saat gajian kita nge-follow up orang itu untuk pembayaran, tapi dia malah dibaca aja WA ataupun gak ada konfirmasi sama sekali. Nah, otomatis barang itu yang harusnya kita keluar, yang harusnya kita keterima uang, akhirnya enggak. Pasti membuat kita down ya waktu itu saat jualan. Saya juga waktu dulu kayak gitu Bunda. Tapi makin kesini makin ada satu orang yang PHP, 2 orang, 3 orang, sampai 10 orang, 20, 30 orang mungkin ya. Karena saya udah menjalani all shop ini 5 tahun. Pastilah udah banyak orang yang kayak gitu. Semakin melatih mental saya untuk terbiasa dengan hal yang seperti itu. Yap, untuk jualan all shop, orang customer yang PHP itu sudah terbiasa dan kita jangan sampai hanya karena orang yang PHP itu jadi menurunkan semangat kita. Ingat ya teman-teman, kita nggak boleh terbawa sama suasana. Karena satu orang customer yang PHP bisa membuat kita sehingga membiarkan orang-orang di luar sana yang akan mengclosingkan produk kita. Kenapa? Karena kita tidak ada semangat untuk promosi. Karena kita sedang bad mood. Rugi kan kalau gitu? Saat rezeki memang sudah diatur oleh Allah dan rezeki itu sudah menjadi ketetapan Allah. Jika memang sudah menjadi rezeki kita, bagaimanapun caranya untuk menghalangi pasti akan tetap menjadi rezeki kita. Dan apabila memang sesuatu itu bukan rezeki kita, maka segala upaya apapun rezeki itu tidak akan sampai kepada kita. Tawakal dan bersabar karena memang itulah ujian dari jualan ya atau berniaga. Saat ada customer yang PHP, apalagi kita baru mulai untuk merintis jualan dengan modal segitu-gitu aja gitu kan, akhirnya yang harusnya modal kembali ini tidak, ya kita juga harus bisa menerima saat kita memang sudah terjun ke jualan. Kita harus bisa menerima saat kita ramai, saat kita sepi, saat kita di PHP, saat kita di cancel, saat kita lebih orderan. Kita harus menerima pahit dan manisnya dalam segala prosesnya. Karena dengan proses itu bisa membuat kita kuat mental. Dulu waktu saya ada customer yang PHP, yang cancel satu orang, ngerasa sedih banget gitu ya. Tapi makin kesini makin terbiasa dan saya ya udah anggap biasa aja. Dan kita lakukan strategi apakah itu dengan foto cantik ataupun dengan kita bikin video juga yang cantik untuk bisa mengclosingkan barang itu. Jadi bukan kita fokus pada permasalahan, tapi kita harus fokus pada solusi. Jadi yuk semangat lagi, kita lihat ke belakang. Sudah apa yang telah kita korban dan telah kita lalui prosesnya untuk sampai di titik ini. Apabila memang satu terjal bisa membuat kita untuk berhenti, apakah kita tidak sayang akan proses yang telah kita lalui seberapa panjang itu sementara cita-cita kita belum tercapai.
Alhamdulillah loh ya teman-teman. Kalau saya tuh tidak pernah dalam berjualan untuk menghutangkan ke orang lain. Karena menurut saya dengan menghutangkan itu akan merusak silaturahmi. Kalau saya lebih baik orang keep dan janji dibayar sekian. Kalaupun misalkan orang itu cancel, saya masih mengucapkan alhamdulillah gitu ya. Karena barang itu masih ada di saya. Tapi kalau sudah barang itu ada di orang lain dan ternyata orang itu susah bayarnya, nah kalau menurut saya itu lebih susah. Karena kita harus mengemis-ngemis ke orang itu untuk membayar yang entah tahu kapan dibayarnya. Kalau misalkan gitu kan barang pun hilang, uang pun tidak ada. Kalau misalkan di cancel itu masih untung karena barang itu tidak hilang tapi ada di kita, tinggal kita atur strategi bagaimana untuk mengclosingkan barang ini. Lalu bagaimana untuk orang yang PHP itu? Apakah kita harus memblokir atau bagaimana? Waktu saya pertama-tama di cancel oleh seorang customer, pasti saya langsung marah dong, tapi saya biasanya tidak dengan omongan tapi langsung memblokir supaya tidak terjadi lagi seperti itu. Tapi setelah saya makin belajar, kita tidak pernah tahu orang tuh meng-cancel barang tuh karena apa. Karena mungkin dia sedang terkena musibah, karena mungkin dia sedang terjadi kehimpitan ekonomi gitu ya, kita tak pernah tahu. Ya udahlah, nggak apa-apa gitu kan, mungkin itu adalah kemudahan yang kita berikan yang mungkin nanti akan dibalas oleh Allah karena kita sudah melapangkan orang yang sedang terhimpit masalah kayak gitu ya teman-teman. Tapi saya nggak bisa untuk membiarkan begitu aja, tapi harus menjadi pelajaran untuk dirinya. Saya akan tegur kenapa nge-cancel, dan untuk seterusnya apabila sudah komit dari awal maka harus menempati janjinya sesuai dengan komit dari awal kayak gitu. Dan aku selalu nendain di kontaknya bahwa si customer itu pernah nge-cancel supaya kita juga jaga-jaga agar tidak terjadi yang kedua kali. Alhamdulillah masaknya sudah selesai. Terima kasih ya sudah nemenin saya masak yang gak jelas ini. Mungkin cuma ini aja ya video dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya untuk para pedagang pemula. Terima kasih, ditunggu subscribe dan klik notifikasinya ya supaya ada pemberitahuan untuk video terbaru dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.